Thierry Henry terpilih jadi pemain terhebat dalam sejarah Premier League. Legenda Arsenal, Thierry Henry terpilih menjadi pemain terhebat sepanjang sejarah Premier League. Hasil tersebut didapat lewat sebuah jajak pendapat baru-baru ini. Jajak pendapat ini dilakukan oleh YouGov dan Betfair dalam rangka menyambut ulang tahun ke-30 Premier League. Henry meraih suara sebanyak 15% di jajak pendapat yang diikuti lebih dari 1.000 responden ini. Hampir seperempat pemilih Henry berasal dari London. Bersama Arsenal, Henry tercatat bermain sebanyak 377 kali dengan menciptakan 228 gol di semua kompetisi. Henry pun menjadi pencetak gol terbanyak dalam sejarah Arsenal. Henry menjadi bagian dari skuad Invincible Arsenal yang sukses menjuarai Premier League musim 2003 dengan rekor tanpa terkalahkan sepanjang musim. Total, Henry mempersembahkan masing-masing 2 trofi Premier League, Piala FA, dan Community Shield bagi Arsenal. Henry mengalahkan mega bintang Manchester United, Cristiano Ronaldo yang menduduki peringkat 2. Sementara itu, di peringkat ketiga ada Alan Shearer. Menariknya, dalam daftar 20 besar, Manchester United mengirim perwakilan terbanyak dengan 8 pemain. Sementara itu, Steven Gerrard menjadi satu-satunya pemain dalam daftar 20 besar ini yang sama sekali tak pernah merasakan trofi juara Premier League. MU vs Brighton, Erik ten Hag pasang Cristiano Ronaldo sebagai starter. Dilema besar tengah dihadapi oleh Erik ten Hag terkait pilihannya untuk lini depan Manchester United, apakah ia bakal menurunkan Cristiano Ronaldo sebagai starter atau tidak. Ten Hag akan melakoni debut di laga resminya sebagai manajer Manchester United dalam pertandingan kontra Brighton di Old Trafford, Minggu besok. Sayang, kabar buruk menghampiri Ten Hag jelang laga ini. Striker andalannya di tur pramusim, Anthony Martial mendadak mengalami cedera hamstring dalam sesi latihan. Situasi ini bisa jadi memaksa Ten Hag untuk menurunkan egonya dengan memainkan Ronaldo sejak menit pertama. Seperti diketahui, hubungan keduanya saat ini tidak terlalu akur. Ronaldo diklaim sangat ingin pergi dari Manchester United karena masih berhasrat tampil di pentas Liga Champions, sesuatu yang tak bisa diwujudkan setan merah di musim depan. Di sisi lain, Ten Hag dan Manchester United bersikeras untuk mempertahankan pemain 37 tahun itu di skuadnya untuk musim ini. Ten Hag diklaim merasa kesal dengan Ronaldo yang memilih untuk tak mengikuti tur pramusim bersama skuad Manchester United ke Thailand dan Australia. Lebih lanjut, Ten Hag terang-terangan mengaku marah dengan sikap Ronaldo yang memilih meninggalkan stadion sebelum laga usai dalam partai uji coba kontra Rayo Vallecano pekan lalu. Ten Hag pun awalnya diyakini akan mencadangkan Ronaldo kontra Brighton. Namun, dengan situasi terkini di skuad United, bisa jadi Ronaldo bakal turun sebagai starter. Utang gaji Barcelona dibahas lagi, Frenkie de Jong kena bully. Barcelona diklaim telah bertindak semena-mena terhadap sejumlah pemain, termasuk Frenkie de Jong. Cara Barca memperlakukan de Jong kembali dikritik. Nama de Jong memang cukup sering disebut di bursa transfer musim panas ini. Saga transfer de Jong sudah berlangsung lebih dari sebulan, kabarnya terlalu simpang siur hingga sulit dipercaya. De Jong masuk radar Manchester United dan segala cara sudah dilakukan klub Inggris tersebut. Namun, transfer De Jong belum juga terwujud karena berbagai alasan. Diduga, salah satu alasan De Jong belum menerima tawaran MU adalah karena Barca masih punya utang gaji yang belum dibayar. Situasi De Jong ini juga diperhatikan oleh analis Premier League, Gary Neville. Menurutnya, sikap Barca terhadap De Jong pantas dikritik. Dia miris melihat utang gaji De Jong belum dibayar, padahal Barca terus belanja pemain. Fans Barcelona saat ini menyerang saya, tapi saya merasa tidak masuk akal bahwa mereka punya utang gaji hingga puluhan juta pada pemain yang sudah berada di klub, ujar Neville. Mereka sudah menghabiskan 155 juta pounds, gaji yang mereka bayarkan untuk Koundé, Lewandowski, dan Rafinha juga di luar batas, dan mereka menjual hak siar. Jadi, mereka bisa melakukan hal-hal tersebut, tapi justru masih membuli De Jong, imbuhnya. Neville menegaskan bahwa kritikannya bukan soal kesulitan MU mendapatkan De Jong. Dia murni mengkritik cara Barca memperlakukan pemain. Andai MU tidak mendapatkan De Jong, dia yakin tidak akan ada masalah. Saya tidak peduli dia De Jong datang ke MU atau tidak, sungguh tidak peduli.
Saya memang berharap dia datang karena dia pemain bagus, tapi andai dia tidak jadi datang, tidak masalah bagi saya, sambung Neville. Barca telah menangguhkan gaji De Jong, dia sudah membantu klub. Keputusan bagus dari De Jong, Covid berpengaruh, setiap klub kesulitan. Fabregas berharap Messi kembali ke Barcelona. Mantan gelandang Barcelona mengungkapkan harapannya agar Lionel Messi bisa kembali ke Camp Nou setelah kontraknya bersama PSG berakhir. Messi sebelumnya memperkuat tim utama Barcelona selama 17 tahun. Pemain berjuluk La Pilga tersebut telah mengantarkan Blaugrana menyabet banyak gelar juara. Namun, Messi harus meninggalkan Barcelona pada musim panas tahun lalu karena tidak bisa menandatangani kontrak baru. Messi pun akhirnya berlabuh ke PSG dengan kontrak 2 tahun, sayangnya, Messi mengalami musim debut yang sulit di Paris. Bintang Argentina tersebut hanya mencetak 11 gol dalam 34 pertandingan di semua kompetisi. Fabregas pernah bermain dengan Messi di Barcelona. Dia berharap kapten Argentina itu bisa kembali ke Blaugrana dalam waktu dekat. Sebagai penggemar Barcelona, saya berharap Messi kembali ke Barcelona, kata Fabregas. Dia memiliki 1 tahun tersisa di Paris, tetapi saya akan menyukainya. Ini adalah mimpi yang dimiliki klub dan semua penggemar, tetapi saya berbicara sebagai penggemar. Barcelona kini akan memulai musim kedua mereka tanpa Lionel Messi. Pasukan Xavi Hernandez akan menghadapi Rayo Vallecano dalam laga perdana La Liga mereka pada Minggu tanggal 14 Agustus di Camp Nou. Barcelona masih memiliki 1 pertandingan pramusim tersisa jelang musim baru. Blaugrana akan menghadapi tim Meksiko Pumas dalam ajang Joan Gamper Trophy pada tanggal 7 Agustus. Raksasa Katalan itu tidak menjalani musim yang bagus setelah ditinggal Messi. Mereka gagal meraih 1 trofi dan bahkan tersingkir dari babak penyisihan grup Liga Champions. Gerard Pique ogah turunkan gaji, Barcelona tidak bisa daftarkan Rafinha dan Lewandowski. Barcelona meminta Gerard Pique dan Sergio Busquets untuk menurunkan gaji mereka. Rupanya, jika mereka enggan menurunkan gaji, Barcelona mungkin gagal mendaftarkan Robert Lewandowski untuk musim depan. Barcelona melakukan aksi gemilang pada bursa transfer awal musim ini. Usai mendapat kucuran dana dari hasil menjual hak siar televisi lokal mereka, Barcelona belanja beberapa pemain top dengan harga mahal. Robert Lewandowski dibeli dari Bayern Munchen. Sebelumnya, ada Rafinha yang diboyong dengan harga tinggi dari Leeds United. Terbaru, klub asal Katalan juga membeli Jules Koundé dari Sevilla dengan harga yang tidak murah. Di balik cerita indah di bursa transfer itu, Barcelona punya masalah yang cukup pelik. Barcelona terancam tidak bisa mendaftarkan mereka. Barcelona kini punya utang gaji kepada beberapa pemain bintangnya. Frenkie de Jong salah satunya. Barcelona juga belum membayar kesepakatan gaji yang tertunda akibat pandemi dari 3 pemain senior Gerard Pique, Jordi Alba, hingga Sergio Busquets. Barcelona memotong gaji pemainnya secara signifikan 2 musim terakhir, terutama musim lalu. Namun, pemotongan itu bukan berarti Barcelona terlepas dari kewajiban membayar gaji. Kesepakatan antara Barcelona dan klub hanyalah penundaan pembayaran gaji. Sejumlah sumber melaporkan jika utang Barcelona kepada Gerard Pique mencapai 40 juta euro. Pique memang menerima gaji yang cukup besar dari Barcelona sebagai pemain kunci dengan masa bakti yang sudah lama. Barcelona bukan hanya meminta Pique dan kolega untuk menunda pembayaran gaji. Mereka juga meminta Pique dan kolega untuk menurunkan gajinya pada musim ini. Sebab, ada dampak buruk jika Pique tidak bersedia memotong gaji. Barcelona punya uang yang cukup besar untuk membeli pemain baru. Namun, La Liga punya aturan financial fair play yang mengacu pada pendapatan musim lalu.